Assalamualaikum teman-teman dan adik-adik semua, perkenalkan aku Abdul Rahim, mahasiswa Universitas Indonesia Fakultas Vokasi, jurusan Manajemen Bisnis Pariwisata, angkatan 2024. Nah, pada video kali ini, video ini dibuat sebelum pengumuman SNBP. Jadi jam sekarang ini jam 11.30. Nah, SNBP kan pengumumannya itu jam 3 ya. 11, 3 itu 4 jam kurang lebih. 4 jam kurang lebih lagi, H-4 jam kurang lebih lagi, teman-teman akan mendapati hasil SNBP teman-teman. Nah, jadi di video kali ini aku menjelaskan jika teman-teman gagal, apa hal yang harus teman-teman lakukan selanjutnya. Sebelum itu, aku juga mengucapkan selamat kepada teman-teman yang nantinya lolos di PTN impiannya melalui jalur SNBP. Congrats guys, mantap. Tapi kalau buat teman-teman yang belum beruntung atau belum ditakdirkan lolos di jalur SNBP, jangan khawatir karena jalur SNBP itu bukan jalur satu-satunya, apalagi masuk Universitas Indonesia. Di Universitas Indonesia sendiri ada banyak jalur ya. Ada SNBT, SIMAK, PPKB, jalur AKI juga ada. Dan oleh itu teman-teman jangan putus asa. Nonton video ini sampai habis ya. Jadi ada 3 hal yang aku rangkum ketika teman-teman gagal di jalur SNBP. Yang pertama, teman-teman harus tenangkan diri, bahagiakan diri dan belajar ikhlas. Kenapa ini penting? Karena aku juga dulu pernah mengalami atau berada di posisi teman-teman. Ketika itu tahun 2023, aku ditolak bisnis Islam UI dan pilihan 2 aku Universitas Andalas Ilmu Ekonomi. Nah, pada saat itu tepat juga pada bulan Ramadan dan aku sebenarnya nggak berharap banyak dengan hasil SNBP ini karena posisi paralel aku waktu itu 70-an. Jadi aku nggak berharap, tapi tetap kita pasti punya sesuatu atau sedikit harapan kalau misalkan ini lolos, kita akan gimana gitu kan ya. Nah, pada saat itu pas aku udah bilang sih ke teman-temanku bahwa aku nggak berharap SNBP, kan jalur SNBP ini jalur hoki-hokian doang. Tapi faktanya memang begitu, jalur hoki-hokian. Aku setuju dan nggak setuju sih sebenarnya. Setuju, alasan aku setuju kenapa SNBP ini jalur hoki-hokian ya karena memang ada orang yang nilainya 86 lolos di UI, ITB, gimana itu tuh tergantung akreditasi sekolahnya sih. Karena alasan kenapa aku nggak setuju juga karena sebenarnya bukan hoki-hokian, sebenarnya banyak aspek juga yang dilihatkan atau dinilai dalam SNBP ini, baik akreditasi sekolah tadi, terus teman-teman sekolahnya masuk SMA top 1000 atau enggak, terus nilai teman-teman naik atau enggak, dan lain-lain. Jadi oleh karena itu teman-teman, pas waktu itu aku ngerasa kayak pas buka itu aku udah ini nyiapin video biar kayak nanti viral, nanti bisa bikin TikTok kan pakai lagunya gitu. Tapi aku lupa lagu Taylor Swift ya, lagu yang itu. Tapi akhirnya pas aku buka, habis asar aku bukanya itu merah tetot kan. Nah, sebelum itu aku kayak nggak nyangka kan. Oh ya, aku udah nyangka sih sebenarnya itu nggak apa-apa merah kan. Tapi karena aku walaupun nggak berharap, pasti ada harapan dikit kan. Jadi aku ulang lagi, aku masuk lagi dan tetap aja tetot merah. Tapi nggak apa. Pada saat itu aku kayak langsung telepon orang tua, nggak lolos gitu kan. Sampai akhirnya aku merenung lah dulu, kayak tenangkan diri, kayak diam. Soalnya aku mikir kalau misalnya lolos nanti aku buka enak ini makanannya, tapi karena nggak lolos ya
jadi sedih lah dikit ya. Jadi aku sebenarnya nggak percaya sih orang-orang yang bilang kalau dia itu nggak berharap sama sekali dengan jalur SNBP. Itu menurutku bisa dibilang ya omong kosong sih sebenarnya orang-orang yang bilang kalau dia nggak berharap sama SNBP. Faktanya kita itu masuk jalur SNBP itu pasti punya harapan, walaupun agak dikit seperti aku dulu. Walaupun aku di paralel yang rendah dari 90 apa 100 orang, itu aku nomor 70, tapi aku tetap aja punya harapan dikit, misalkan lolos di bisnis Islam UI gitu kan. Tapi alhasil memang balik lagi, kita harus ikhlas dengan apapun hasilnya. Jangan teman-teman langsung pasrah gitu. Boleh sih, dulu aku juga agak kecewa kan. Jadi menurut aku hal yang harus teman-teman lakukan itu 7 hari, ini maksimal ya, 7 hari teman-teman itu harus tenangkan diri buat diri teman bahagia, belajar ikhlas 7 hari maksimal. Misalkan kurang dari 7 hari itu lebih baik banget, agar alasan keduanya itu, lanjut dengan alasan kedua, yaitu kenapa 7 hari teman-teman tenangkan diri dulu. Ya aku harapnya sih teman-teman 3 hari sampai 6 hari itu tuh udah ikhlas dengan hasil itu. Dan yang kedua yang harus teman-teman lakukan setelah teman-teman ikhlas tadi, teman-teman harus segera belajar UTBK. Soalnya aku lihat SNBP 2025 sama SNBT 2025 itu bedanya sebulan ya, Maret sama April. Nah, jadi teman-teman harus segera belajar UTBK. Jangan terlalu larut dalam kesedihan, jangan terlalu larut dengan kekecewaan hasil yang SNBP kemarin. Karena sejatinya hasil SNBP teman-teman itu memang belum terbaik untuk teman-teman. Jadi adanya jalur SNBT ini agar teman-teman mikir lagi jurusan apa sih sebenarnya yang cocok teman-teman. Bisa jadi Allah perlihatkan kepada teman-teman SNBP ini belum pantas buat kamu karena jurusan ini belum cocok, atau memang kamu belum sanggup kalau misalnya kamu masuk di univ ini. Nah, maka itu dikasih SNBT buat nguji lagi nih gimana sih teman-teman dalam manage waktu, dalam belajar, apakah konsisten. Jadi saran aku teman-teman untuk SNBT pertama itu teman-teman harus konsisten sih belajarnya, minimal sehari 1 sampai 2 jam. Apalagi di sebulan sebulan TBK ini, SNBT ini, menurut aku teman-teman harus belajar ekstra, di mana yang biasanya teman-teman belajar sehari 1 sampai 2 jam sekarang ditingkatkan sampai 3, 4 atau 5 jam. Yang biasanya TO-nya cuma 1 kali, kalau bisa ya 2 kali TO, atau kalau memang tidak bisa TO-nya cuma 1 kali, udah capek bang, udahlah gitu kan. Nggak apa-apa, teman-teman latihan soal aja lagi. Jadi teman-teman latihan soal dari buku-buku boleh, dari internet, dari Twitter juga boleh, itu tuh terserah teman-teman. Pokoknya teman-teman harus persiapkan SNBT ini, karena menurutku SNBT ini adalah peluang yang paling besar teman-teman untuk diterima di jalur masuk PTN. Kenapa aku bilang gitu? Karena di sini nih bukan jalur hoki-hokian. Di sini nih teman-teman memang diuji kemampuan dalam menganalisis soal, memanage waktu, dan mencari problem solving, yaitu solusi dari masalah. Biasanya itu tuh di soal PM sih, penalaran matematika. Itu soal cerita soalnya, jadi teman harus bernalar cepat gitu kan. Oke, lanjut. Misalnya teman-teman yang pertama tadi itu belajar ikhlas, tenangkan diri, bahagiakan diri. Kalau bisa naikin mood teman-teman dulu. Yang kedua segera belajar SNBT, jangan berlarut-larut dengan kesedihan SNBP. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, yaitu teman-teman harus menyiapkan plan-plan lainnya. Maksud plan-plan lainnya di sini ini, teman-teman nggak bisa juga
berharap ke SNBT. Jadi teman-teman harus buat plan lain. Misalnya teman-teman nggak lolos SNBT, mau kemana? Misal teman-teman udah nyiapin kedinasan, stan, stis, dan lain-lain kedinasan yang banyak itu. Habis itu belajar lagi, atau teman-teman udah tetapkan nih mau ke univ mana, misal UGM, teman-teman harus siapin PPKB juga. Misal teman-teman masuk PPKB, misalnya PPKB biasanya sih kalau teman-teman udah masuk siswa paralel atau SNBP biasanya kemungkinan ikut PPKB juga, tapi masalahnya sih biaya ya. Aku dulu nggak ikut PPKB karena biaya, dan nilaiku pun aku mikir terlalu rendah sih. Dulu aku 86,5 nggak salah ya. Nah, jadi siapin nih plan-plan lain teman-teman. Boleh stan, stis, kedinasan, atau universitas, jalur mandiri universitas kayak UTUL UGM, jalur PPKB, jalur SIMAK UI, jalur mandiri ITB, jalur SIMA UNAN, dan univ-univ lainnya. Karena biasanya di setiap univ itu pasti ada jalur mandirinya tersendiri. Nah, kalau misal teman-teman memang disuruh orang tua buat misalnya kayak kepolisian, teman-teman juga harus punya plan gitu juga, harus siapin fisik dan lain-lain. Sama kayaknya kedinasan, teman-teman harus siapin tes fisiknya juga, latihan fisik dan lain-lainnya juga. Misalkan perekonomian teman-teman bisa dibilang dalam tanda kutip baik, atau orang tua teman-teman pernah bilang kalau mau swasta ambil aja, nggak apa-apa, nanti dibiayain, soalnya mampu kan. Menurutku teman-teman juga harus nentuin juga swasta yang mana yang baik. Soalnya jangan sampai teman-teman salah tempat, salah univ, salah jurusan. Maka dari itu teman-teman harus research, harus rajin mencari apa yang cocok sama teman-teman. Jurusan apa nih yang teman-teman mau cari, jangan sampai salah jurusan. Itu nih Kak, tapi sebenarnya salah jurusan itu bisa juga, itu tuh sebenarnya teman-teman itu nggak salah jurusan, tapi teman-teman itu terlalu, mungkin bisa dibilang FOMO ya, FOMO kepada orang-orang lain, kepada teman-teman yang jurusan itu bagus, misalnya manajemen, soalnya di UI juga ada sih fakultas vokasi. Kalau bisa di SNBT teman-teman juga ambil D4 D3 nya menurutku, karena jurusan D4 D3 di UI itu juga nggak kalah bagus juga. Tapi lagi-lagi itu teman-teman harus riset lagi, perbanyak riset sih. Nah, mungkin 3 hal itu yang harus teman-teman siapkan. Gak apa-apa teman-teman gagal di SNBP, aku juga pernah ngalamin itu, dan banyak orang juga yang gagal ngalamin SNBT itu. Tapi ingat, saingan masih banyak jalur-jalur masuk PTN lainnya. Sebab sebenarnya itu universitas itu kita nggak butuh universitas, tapi universitas butuh kita, sumber daya kita yang dibutuhkan universitas untuk dikembangkan lagi. Maka dari itu aku sebagai mahasiswa UI dan Universitas Indonesia menunggu kehadiran teman-teman di jalur SNBP, SNBT, PPKB, SIMA, dan KKI UI. Good job bagi teman-teman yang lolos. Jangan terlalu cepat bahagia. Teman-teman harus mempersiapkan juga skill-skill teman-teman selama libur ini. Kalau misalnya lolos, buat teman-teman yang nggak lolos tetap semangat. Ingat, teman-teman masih bisa masuk UI di jalur lainnya. Dan percayalah teman-teman, kalau masuk UI banyak privilege yang akan teman-teman dapati. Apa aja privilege-nya? Teman-teman bisa nilai sendiri nanti ketika lulus di UI. Aku tunggu di UI teman-teman. See you di video lainnya. Bye-bye.